Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfasya Riyandi. Saya dari FTIK USM dengan NIM saya G2111190047. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang mengenai struktur direktori pada Linux, yaitu pada praktikum open source pada pertemuan ketiga. Oke, untuk memulai pada praktikum ketiga ini, langkah-langkah yang pertama kita buka dulu ini webnya ya, web belajar Linux org. Habis itu kita pilih yang ke step kelima. Step kelima mengenai tentang struktur direktori pada Linux. Setelah kita klik itu ya, selanjutnya kita bisa melihat ini di web ini tersebut dijelaskan bahwa di struktur direktori pada Linux itu berbeda dengan Windows, amat sangat berbeda. Apabila di Windows itu terdapat 3 partisi, yaitu disk C, disk D, dan disk E, yang dimana disk C itu sebagai disk root dari Windows tersebut, sedangkan disk D dan disk E itu adalah partisi dari hard disk yang eksternal, atau bisa disebut juga sebagai tambahan untuk menyimpan data-data kita atau membackup data. Apabila terjadi suatu saat nanti Windows error atau update Windows yang menyebabkan kita harus menginstal ulang, maka di dalam data-data harddisk C tersebut di root pada Windows tersebut akan hilang semuanya. Namun berbeda apabila kita mempunyai di disk D dan disk E. Disk D dan disk E kita bisa membackupnya ke OneNote, ke cloud, flash disk, dan lain-lain. Sedangkan apabila di Linux itu tidak memiliki disk C, disk D, dan disk E. Di Linux hanya mempunyai satu, yaitu partisi root. Root di dalam Linux disimbolkan sebagai slash atau tanda atau ya, tanda atau ini ya, slash. Oke, di dalam root ini terdapat bin, folder bin, folder bin, folder home, folder user, folder OOT, folder root, folder time, folder edge, folder main, dan lain-lain. Di sini kita dapat melihat bahwa di dalam subhome ini terdapat 3 partisi lagi dibagi, yaitu ini ya. Mohon maaf, ini saya kurang begitu nampak ini, tapi nanti bisa dicek aja langsung di belajar Linux org. Kita bisa tahu di dalam subfolder home itu ada 3 partisi yang namanya itu dapat kita lihat. Selanjutnya, nah ini setiap folder di Linux mempunyai tujuan masing-masing. Susunan folder yang dilihat di atas bukan tanpa tujuan yang jelas. Folder-folder tersebut didesain untuk tujuannya masing-masing. Seperti kita ketahui, folder home ya, folder home berfungsi untuk menyimpan data atau dokumen untuk user yang ada di komputer tersebut. Oke, mari kita praktekkan langsung ya. Kita buka ini file explorer apabila di Windows, namun di Linux bernama file. Habis itu kita masuk ke home. Ini ya, ini berarti menu-menu yang ada di home pada user Linux saya, yaitu ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, templates, videos, dan example. Ini sama seperti dengan pada desktop, namun berbeda. Perbedaannya ada pada sistem navbar ini. Navbar pada Linux berbeda dengan yang ada di file explorer di Windows. Apabila dapat dilihat ini pada folder home, ini tidak ada pada Windows, namun hanya terdapat pada di Linux. Oke, kita lanjut lagi. Di home ada folder etc, atau edge.
ini berfungsi untuk menyimpan file konfigurasi setting aplikasi dan service. Mari kita coba lihat. Kita dapat melihat etc, folder etc di komputer. Nah, ini ya, ini ada folder etc. Mari kita buka. Dalamnya ada apa aja. Nah, ini adalah konfigurasi dari folder-folder atau aplikasi pada Linux ini ya. Dapat dilihat ada use dash, power, XML, ada pattern juga kayak tadi. Ada Python. Nah, ini ada Python, ada Python versi 2.7, Python 3, Python 3.5 dan lain-lain. Oke, setelah etc kita lihat lagi ada apa. Oke, saja ada folder root. Folder root ini berfungsi sebagai home folder untuk user root atau administrator di Linux. Kita coba aja buka langsung folder home ya tadi ya, folder root. Kita lihat folder root ya, root tersebut termasuk di home ini juga ya. Home siapa ini nih? Karena di akun user Linux saya ini bernama siapa ini, maka inilah yang ada di folder home dari Linux saya. Masih sama seperti Windows sih, seperti desktop, dokumen, download, picture, video, example, dan lain. Cuma perbedaannya pada ini terdapat di menu home, sedangkan di Windows tidak terdapat menu home. Atau ini juga bisa masuk di dalam menu root. Oke, setelah menu root kita lanjut lagi. Selanjutnya ada di folder var. Oke, folder var berfungsi untuk menyimpan file yang bersifat dinamik atau berubah-ubah seperti log aplikasi dan service. Kita dapat ketahui bahwa setiap aplikasi itu terdapat bug atau istilahnya itu sebagai pengembangan dari developernya. Jadi tidak ada suatu program atau aplikasi yang benar-benar utuh dan sudah stabil, itu tidak ada. Jadi setiap developer itu pasti membuat celah atau mengasih bug pada aplikasi tersebut agar nantinya suatu saat nanti si developer tersebut dapat mengoptimalisasi lagi untuk peningkatan pada software yang telah dikembangkan tersebut. Makanya pada perkembangan tersebut pastinya akan menambahkan log aplikasi dan service. Oke, kita langsung coba lihat pada file, masuk ke komputer, masuk ke var. Kita lihat var. Ini var ya. Di dalam folder var ya, ini ada backup, chats, crash, log, matrix, snap, dan lain-lain. Dan ini log ya, log. Di dalam log ini, nah ini terdapat file yang bereksistensi .log. Ini yang berarti bahwa aplikasi ini adalah nantinya dapat dikembangkan dari developer tersebut untuk meningkatkan baik sistem keamanan, sistem selanjutnya bagi developer tersebut. Terus ada chat ini adalah chat dari aplikasi tersebut, atau dapat dipersingkat sebagai kumpulan file-file yang bersifat chat dari suatu aplikasi tersebut. Ada lokal, ada lib. Ini lib ya. Lib di dalamnya ada apt, bluetooth. Nah, DHCP ini ada juga nih DHCP. Oke, ada lainnya sudo. Ini sudo biasanya ini digunakan pada terminal ya, ini sintaks sudo ini. Ada Linux.
Oke, lanjut. Yang selanjutnya setelah var ada folder boot. Nah, ini folder boot berfungsi atau memiliki kegunaan di mana folder tersebut berisi file, kernel, dan bootloader. Kita coba lihat bootloader, komputer, boot nih ya, ini boot ya. Bootloader atau kernel. Apabila kita tidak tahu maksud dari kernel ini, kita coba browsing di Google. Apa itu kernel Linux? Oke. Ini ya, kita coba cari tahu apa itu kernel. Oke, ini ya. Kernel Linux adalah sistem kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU atau Linux. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Unix, dirilis dengan menggunakan lisensi General Public License dan dikembangkan oleh pemrogram di seluruh Linux seluruh dunia. Kernel berarti dapat disimpulkan bahwa kernel itu adalah suatu jalannya program sedang melakukan proses boot ya. Tapi kernel dapat disimpulkan bahwa kurang lebih sebagai jalannya suatu program tersebut. Kita ketahui bahwa Linux itu tidak hanya satu sistem operasi Linux saja, namun sebelumnya terdapat juga sistem operasi lain seperti Unix ini ya, Unix dan lain-lain. Namun dari sistem operasi Unix ini sudah mulai ditinggalkan dan hanya tersisa satu sistem operasi yang open source, yaitu Linux Ubuntu. Oke, lanjut. Setelah folder boot, selanjutnya folder OPT. Folder OTP memiliki fungsi atau berguna untuk folder meletakkan aplikasi portable yang dikelola manual oleh user. Folder yang berfungsi meletakkan aplikasi portable yang dapat dikelola manual oleh user. Berarti di dalam folder OTP tersebut ini kita sebagai user Linux dapat mengelola secara manual, baik untuk menghapus atau yang lain-lainnya. Kita sebagai user kebebasan untuk to do something mengenai apa yang harus kita lakukan. Kita coba ya, praktekkan file explorer, pergi ke komputer, folder OTP tadi ya, folder OPT ya, siap. Folder OPT ini ya, folder OPT. Di dalam folder OTP Linux saya hanya terdapat satu subfolder, yaitu WinDevil. Kita coba buka. Nah, di dalamnya terdapat bin, folder lib, dan folder share. Kita coba buka yang folder bin. Di sini hanya ada seperti apa ini? Kita coba lihat eksistensinya file tersebut. Shell script, shell script. Berarti ini seperti chat aplikasi. Iya, ini seperti chat aplikasi. Oke. Lanjut ke lib, kita coba. Ada wine ya, ini wine di ini. Berarti ketika kita memakai Linux ya, untuk mendownload software pada Linux tersebut, kita membutuhkan suatu seperti kabel hubung antara Linux tersebut dengan software tersebut. Nah, apabila di Windows kita tidak memerlukan itu. Kita tinggal cari di Google, terus ketikkan folder apa yang ingin kita ketikkan software apa yang ingin kita download dan kelar ya. Tapi di Linux tidak semudah itu. Kita
harus melakukan instalasi wine ini ya, wine sebagai penghubung antara Linux dengan software tersebut, sehingga kita dapat melakukan instalasi software menggunakan penghubung WAN ini ya. Dalam WAN, nah ini sebelumnya kita telah melakukan instalasi ya pada pertemuan kedua, kalau saya tidak salah. Di situ saya memberikan tutorial untuk bagaimana cara instalasi WAN, baik menggunakan software Linux, mana software Linux, nah ini Ubuntu software. Bisa juga menginstalasi WAN dengan menggunakan terminal. Pada praktikum kedua saya menggunakan instalasi WAN menggunakan terminal, yaitu dengan cara mengetikkan sintaks-sintaks perintah seperti sudo dan lain-lain yang sudah banyak tersebar di internet, tinggal kita gunakan saja. Oke, selanjutnya kita lanjut di folder bin. Nah ini ya, folder bin itu folder yang berisi tentang file binary atau aplikasi umum yang bisa dipakai oleh setiap user. Kita coba buka folder bin tata komputer lagi, buka folder bin. Nah ini ada file-file ini ya, file saya kurang tahu ini file mengenai apa. Kita coba lihat salah satu eksistensinya. File tersebut bersifat executable ini seperti perintah ya. Ini perintah, ini executable perintah. Oke, lalu kita coba lagi. Sudah ya. Lalu selanjutnya kita coba selanjutnya adalah folder sbin. Folder sbin ini memiliki fungsi, yaitu folder di mana berisi aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh user dengan akses root atau administrator. Oke, kita coba. Berarti kita sebagai user ini dapat mengakses folder root atau administrator secara admin. Berarti secara admin kita berbeda. Kita dapat mengatur apapun menggunakan di folder sbin ini ya, karena seperti bisa dipersingkat atau lebih mudahkan penjelasannya, di mana folder sbin ini kita sebagai user dapat melakukan apapun yang kita inginkan karena kita di situ ditempatkan sebagai administrator. Oke, kita coba folder sbin tata komputer, buka sbin ya, ini sbin. Nah ini ada file juga eksistensinya. Nah ini ada file-file yang dapat di sbin. Coba kita buka untuk eksistensinya. Eksistensinya masih sama, executable, yaitu perintah. Ini perintah. Oke, kita coba lanjut lagi. Selanjutnya ada di folder tmp. Oke, folder tmp yaitu folder untuk digunakan oleh semua aplikasi yang memerlukan ruang untuk membuat temporary file saat aplikasi bekerja. Kita coba lihat folder tmp tersebut. Komputer, folder tmp ya, tmp ini. Nah ini ada sistem private, folder zip. Kita coba salah satu sistem private. Installation itu dapat ditampilkan. Kamu tidak mempunyai akses permisi untuk melihat konten di sistem private paket Daemon service ini ya. Jadi kita dapat lokasi ini dapat ditampilkan. Oke. Kita coba lagi yang ini. Tidak ada filenya. Coba lagi yang ini. Tidak ada. Yang ini ya.
Oh, sama. Tapi setiap file yang terkunci ini berarti ya, setiap file yang membutuhkan permission ini simbol tanda silang dan tanda kunci, yang berarti untuk membuka aplikasi ini kita harus mempunyai akses, ini akses untuk menampilkan file tersebut. Kita coba lewati dulu, kita lanjut ke folder USR. Nah, ini ya sistem folder USR ini. Disinilah file aplikasi Linux yang sudah saya install sebagian besar tersimpan. Oke, sebagian besar folder-folder saya tentang aplikasi Linux yang sudah saya install berada di folder USR atau user ya. Coba lihat folder user, buka komputer, buka folder user ya. Nah, folder saya ini ada bin, lib, sbin, share, lokal, source, include, games. Coba lihat game. Ada game mahjong, main, sol, sudoku. Lalu ada, kita lihat source ya. Ini source mungkin, ini ada file Linux headers versi ini ya, 4.15/45. Kita coba lihat isinya apa. Ada ars block driver. Nah, ini mungkin ini merupakan folder-folder dalam penyimpanan pada instalasi Linux yang saya lakukan ya. Ini ada Ubuntu juga. Ini ada VBox, VirtualBox saya mungkin VBox base, VBox SF, Makefile. Oke, kita lanjut. Kita sudah sampai di user ya. Lalu ada kesimpulan di sini, yaitu jangan samakan dengan Windows yang kamu bisa semena-mena nambah folder untuk tujuanmu sendiri. Pada Linux ini berarti memiliki setiap aturan atau ketentuan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan agar kita lebih terarah gitu ya, lebih terarah dan lebih bisa minimalisir tentang kesalahan apa yang kita lakukan gitu ya. Kita belum mencoba untuk membuat file ya. Kita coba membuat file di home ini ya. Kita coba ya. Kita buka file, buka home ini juga bisa. Home. Kita buka di dokumen. Nah, ini sudah ada file yang sudah saya buat sebelumnya yang berekstensi .html. Ini berarti file yang bisa dibuka apabila kita menggunakan Windows menggunakan text editor seperti Visual Studio Code, Atom, maupun yang lainnya. Namun di Linux file ini tidak dapat dibuka menggunakan Visual Studio Code maupun yang lain. Apabila bisa juga itu tergantung software tersebut ada versi untuk Linux atau tidak ya. Tapi yang saya ketahui untuk Linux kita dapat membuka file text editor dengan text editor Bluefish ini ya. Kita coba lihat buka. Nah, ini hasil output yang telah saya coding ya. Coding sebelumnya mengenai belajar instalasi Bluefish di Linux. Nah, ini ada web ya. Web ini saya buat untuk praktikum kedua saya. Ini berarti sintaks ini milik H1 yang berarti judul, sedangkan ini H2 sebagai subjudul. Oke, tidak masalah. Kita sudah melihat contohnya. Sekarang kita coba membuat subfolder ya dari dokumen tersebut. Oke, kita buat dengan cara klik kanan terus new folder. Oke, kita coba buat folder namanya Ferry ya, coba Ferry. Nah, masih kosong di sini. Kita coba delete aja ini. Coba delete. Tidak ada delete ternyata.
kita ini ya move to trash ini ya, kita buang ke sampah. Oke, sudah hilang. Lalu selanjutnya kita buka trash ini ya, berarti saya jelaskan dulu, apabila di Windows kita terdapat namanya software atau tools ya. Tools itu yang bernama recycle bin. Recycle bin itu berfungsi sebagai apabila kita menghapusnya pada file directory, kita masih dapat membuka atau merestore folder yang telah kita lakukan delete tersebut di recycle bin. Nah, ini sistem kerjanya sama dengan Windows, namun berbeda pada pengaplikasian pada Linux. Oke. Pada Linux tidak ada recycle bin, namun hanya ada trash ya. Kita buka coba. Nah, di dalam trash tersebut terdapat folder yang telah saya buat lalu saya delete. Ya, ini very. Kita dapat merestore ini. Merestore yaitu mengembalikan file ini ke directory kita lagi, atau melakukan delete secara permanen. Berarti kita tidak dapat melakukan atau menemukan file ini lagi. Kita coba untuk restorasi ya, kita coba untuk restore. Oke, kita coba lihat dokumen lagi. Ini muncul file yang telah saya hapus tadi, lalu saya restore pada trash, dan ini folder saya kembali lagi di file directory. Kita coba untuk buang lagi ke sampah. Kita buka di trash, kita delete. Are you sure? Nah, ini ya, apakah kamu yakin untuk mendownload permanen dari folder file tersebut? Jika kamu tidak, maka cancel saja. Kalau ya, delete saja. Oke, kita sudah membuat folder dan sudah melakukan restore. Sudah tahu melakukan recycle bin. Selanjutnya, lalu langkah selanjutnya kita coba lihat lagi. Selanjutnya apa ya? Shortcut memo. Oke, sudah selesai ternyata. Cukup sekian presentasi tentang apa yang saya pahami tentang mengenal struktur direktori pada Linux ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila suasana yang saya rekam ini agak bising karena faktor kondisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.